أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Al-Baqarah ataupun sapi betina. Al-Baqarah ataupun sapi betina. Surat Al-Baqarah yang terdiri dari 286 ayat ini turun di Madinah yang sebagian besar turunkan pada permulaan tahun Hijriah, kecuali ayat 281 diturunkan di Mina pada Haji Wada atau yaitu Haji Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Seluruh ayat dari surat Al-Baqarah termasuk golongan Madaniyah merupakan surat yang terpanjang di antara surat-surat Al-Quran yang di dalamnya terdapat pula ayat yang terpanjang, yaitu ayat 282. Surat ini dinamai Al-Baqarah karena di dalamnya disebutkan kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel pada ayat 67 sampai dengan 74, di mana dijelaskan watak orang Yahudi pada umumnya. Dinamai Fusatul Qur'an, yaitu puncak Al-Quran karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dalam surat yang lain. Dinamai juga surat Alif Lam Mim. Karena surat ini dimulai dengan Alif Lam Mim. Pokok-pokok isinya ada keimanan, hukum-hukum, kisah-kisah dan juga lain-lainnya. Keimanannya yaitu dakwah Islamiyah yang dihadapkan kepada umat Islam, ahli kitab dan para musyrikin. Lalu hukum-hukum yaitu perintah mengerjakan sholat, menunaikan zakat, hukum puasa, hukum haji dan umroh, hukum kisos, lalu hal yang halal dan yang haram, bernafkah di jalan Allah, hukum arak dan judi, cara menyantuni anak yatim, larangan riba, hutang piutang, nafkah dan yang berhak menerimanya, wasiat kepada dua orang ibu bapa dan kaum kerabat, hukum sumpah, kewajiban menyampaikan amanat, sihir, lalu hukum merusak masjid, hukum merubah kitab-kitab Allah,
hukum haid, lalu idah, lalu talak, khulu, ila, dan hukum susuan, hukum lamar, mahar, larangan mengawini wanita musyrik dan sebaliknya, hukum perang, lalu kisah-kisah yaitu kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah Nabi Musa, lalu kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel, dan lain-lain, yaitu sifat-sifat orang yang bertakwa, sifat-sifat orang munafik, sifat-sifat Allah, lalu sifat-sifat Allah, lalu perumpamaan, juga kiblat, lalu kebangkitan sesudah mati. Dan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 3 golongan manusia dalam menghadapi Al-Quran. Dari ayat 1 sampai dengan 5. Dalam menghadapi Al-Quran, 3 golongan manusia dalam menghadapi Al-Quran. Golongan mukmin, alif lam mim, ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan sebagian dari surat-surat Al-Quran, seperti alif lam mim, alif lam ro, alif lam mim shad, dan sebagainya. Di antara ahli-ahli tafsir ada yang menyerahkan pengertian kepada Allah karena dipandang termasuk ayat-ayat mutasyabihat, dan ada pula menafsirkannya. Golongan yang menafsirkannya ada yang memandangnya sebagai nama surat, dan ada pula yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu gunanya untuk menarik perhatian para pendengar supaya memperhatikan Al-Quran itu, dan untuk mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad. Kalau mereka tidak percaya bahwa Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya buatan Nabi Muhammad SAW semata-mata, maka cobalah mereka buat semacam Al-Quran itu. Lalu kitab Al-Quran ini tidak kitab. Lalu Tuhan menamakan Al-Quran dengan kitab yang di sini berarti yang ditulis sebagai isyarat bahwa Al-Quran diperintahkan untuk ditulis. Maka kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Takwa yaitu memelihara diri dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tidak cukup diartikan dengan takut saja. Lalu yaitu mereka yang beriman. Iman ialah kepercayaan yang teguh yang disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. Tanda-tanda adanya iman ialah mengerjakan apa yang dikehendaki oleh iman itu kepada yang gaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib ialah yang tak dapat ditangkap oleh panca indera. Percaya kepada yang gaib yaitu mengitikadkan adanya sesuatu yang maujud yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera karena ada dalil yang menunjukkan kepada adanya, seperti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikat Allah, lalu malaikat-malaikatnya, hari akhir dan sebagainya. Mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat. Ya, sholat menurut bahasa Arab doa, menurut istilah syara ialah ibadat yang sudah dikenal, yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, yang dikerjakan untuk membuktikan pengabdian dan kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendirikan sholat ialah menunaikan dengan teratur, dengan lengkap syarat-syarat, rukun-rukun dan adab-adabnya, baik yang lahir ataupun batin, seperti khusyuk, memperhatikan apa yang dibaca dan sebagainya. Itu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, yang menafkahkan sebagian rezeki segala yang
yaitu segala yang dapat diambil manfaatnya, menafkahkan sebagian rezeki, ialah memberikan sebahagian dari harta yang telah direzekikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang disyariatkan oleh agama memberinya, seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan lain-lain. Lalu, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran seperti Taurat, Zabur, Injil, dan syuhub-syuhub yang tersebut dalam Al-Quran yang diturunkan kepada para Rasul. Allah menurunkan kitab pada Rasul ialah dengan memberikan wahyu kepada malaikat Jibril alaihissalam. Lalu Jibril menyampaikan kepada Rasul, apakah benar kalau yang tulis seperti itu ya. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhir, kehidupan di akhirat, kehidupan akhir, yakni ialah kepercayaan yang kuat dengan tidak dicampuri keraguan sedikit pun. Akhirat lawan dunia. Kehidupan akhirat ialah kehidupan sudah dunia berakhir. Yakin akan adanya kehidupan akhirat ialah benar-benar percaya akan adanya kehidupan sudah dunia berakhir. Percaya akan adanya kehidupan sudah dunia berakhir. Lalu mereka itulah yang telah mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka orang-orang yang beruntung. Ialah orang-orang yang mendapat apa-apa yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah mengusahakannya. Apa-apa yang dimohonkannya berarti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tiga golongan manusia dalam menghadapi Al-Quran, yaitu pada golongan mukmin. Lalu ada golongan yang kafir, yaitu sesungguhnya ada ayat 6 dan 7. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah Subhanahu wa taala telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, yakni orang itu tidak dapat menerima petunjuk dan segala macam nasihat pun tidak akan berbekas padanya. Dan penglihatan mereka ditutup, yaitu maksudnya mereka tidak dapat memperhatikan dan memahami ayat-ayat Al-Quran yang mereka dengar, dan tidak dapat mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mereka lihat di cakrawala, di permukaan bumi, dan pada diri mereka sendiri. Alhamdulillah. Dan bagi mereka siksa yang amat berat. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Alim, Allah segala firman-Nya. Ya, begitu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.